Pusat untuk wilayah pengadilan tinggi DKI Jakarta, di mana mereka kita angkat menjadi advokat dengan wilayah kerja untuk seluruh Indonesia. Saya sebenarnya ada pelantikan ini banyak sekali kan di Indonesia, dan dari beberapa banyak pelantikan saya melaksanakan ini. Biasanya ada teman ini ya, kemarin ada di Pinang, ada di Medan, Indonesia lah. Jadi saya diminta kali ini untuk memberikan pembekalan, karena memang kita berharap sekali para advokat yang diangkat ini punya bekal lah, terutama mengenai kode etik maupun tentang pemahaman tentang organisasi advokat itu sendiri, mengenai single bar dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang ini Peradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian dan pengangkatannya 2 tahun, ribuan orang, sekali ujian sampai 4.000, ada 3.000, ada 5.000. Apa yang menjadi harapan Bang Oto untuk advokat Indonesia di balik banyaknya viral advokat belakangan itu? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini, advokat ini kan salah satu penegak hukum kan, ya, artinya dalam artian bahwa dia mempunyai kewajiban yang berat sekali sebenarnya untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia ini. Jadi kalau hakim bertugas menegakkan hukum dengan cara mengadili, jaksa dengan cara menuntut, polisi dengan cara penyidikan dan sebagainya, maka advokat ini dalam tugasnya sebagai penegak hukum itu adalah membela, sehingga hukum itu seimbang gitu. Karena kalau ada yang menuntut tapi tidak ada yang bela kan tidak seimbang, gitu. Keadilan pada rakyat itu tidak tercapai. Jadi saya berharap sekali memang, makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini Peradi, kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum, karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat, tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, maka berpotensi untuk bisa merugikan kliennya. Ya, jadi itu. Jadi kode etik yang kita utamakan. Apalagi kita hubungkan dengan yang terakhir ini, itu persoalan semuanya persoalan kode etik. Ya, jadi pesan saya ya supaya advokat taati kode etik dengan baik, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang officium nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu. Oke, Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang, ya. Cukup, terima kasih. Jadi kita nggak mau masuk ke dalam panjang itu nanti urusannya. Mungkin ditanya paling bagus kepada yang membekukan saja, jangan ditanya kepada kita, karena itu bukan produk kita, itu kan produk yang sana. Jadi tanya kepada yang membekukan. Nanti tapi setuju nggak apabila itu kan membuat kegaduhan di pengadilan, akhirnya mendapatkan sanksi? Setuju nggak sih? Makanya coba ditanya, kenapa ditanya kepada yang membekukan? Kenapa bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Tapi sampai itu risiko, itulah konsekuensi logis. Tapi sampai akhirnya meminta maaf ke MA dan pihak sana, itu kalau itu seperti apa sih? Apakah dia nantinya? Siapa? Pihak sana sampai meminta maaf ke pengadilan. Pihak siapa? Pihak Rasman. Nggak, artinya yang mendapatkan sanksi kemudian minta maaf. Minta maaf kan dia, bukan saya. Minta maaf kan dia, bukan saya. Pak Oto pada saat kejadian itu kan ada juga anggota Peradi yang ikut di kejadian itu, Pak Oto. Sikap Pak Oto seperti apa, Pak Oto? Baiknya tanya ke mereka yang bersengketa lah ya. Sekarang nggak baik mencampuri sengketa orang lain gitu ya. Tapi kan termasuk anggota dari Peradi juga, Pak Oto. Nah, nggak apa-apa, tanya nanti yang lain aja. Tanya Pak Dwi lah, tanggal Dwi. Tapi ada syarat lagi nggak sih buat menjadi advokat untuk kembali lagi kalau untuk kembali menjadi advokat yang sudah dibekukan atau dicabut gitu Pak, basnya atau gimana Pak? Saya bilang hal itu nggak bisa disampaikan singkat, itu diskusinya panjang mengenai itu. Ya, nanti suatu saat kita bisa jelaskan lah. Biar lebih jelas ya.